Alhamdulillah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalam sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wasarul baik dzalikum khairul in kuntum ta'lamun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana dan saat yang sangat mulia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La jakatul azidanakum wa la tabatilna sabilas syadid. Apabila kita pandai bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya nikmat-nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kita selaku umatnya secara terus menerus untuk memperdomani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang meninggalkan sholat. Sebelum khatib menguraikan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak kepada diri khatib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua kesejahteraan, memberikan kebahagiaan dan keuntungan baik dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, apabila seseorang itu melakukan satu dosa, maka akan tertorehlah satu titik hitam pada hatinya. Apabila melakukan dua dosa, akan tertoreh dua titik hitam. Melaksanakan 3 kali berdosa, maka 3 kali toreh hitam yang ditorehkan pada hatinya, begitu seterusnya. Apabila dosa banyak dilakukan, maka hati itu akan menjadi gelap. Kalau sudah menjadi gelap, orang tersebut sulit untuk menerima kebenaran dan akan timbul pada dirinya sifat asosial, jadi menang sendiri. Siapapun yang akan memberikan nasihat, memberikan ajakan yang baik, senantiasa menolak. Jemaah rahimakumullah, dosa-dosa yang dilakukan kiranya senantiasa diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Apabila itu yang kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa yang kita lakukan tersebut. Jemaah rahimakumullah, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita yang telah melakukan zina. Dari perbuatan zina tersebut sehingga melahirkan anak, dan anak itu ketika lahir dibunuh oleh seorang wanita tersebut. Lalu dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, mendatangi Nabi Allah Musa alaihissalam dengan harapan agar Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Ketika menyampaikan salam dan masuk seorang wanita tersebut ke rumah Nabi Musa alaihissalam dengan terus-menerus menangis terseduh-seduh. Berkata Nabi Musa alaihissalam, "Hai wanita, katakanlah apa yang menyebabkan engkau menangis?" Sehingga wanita tersebut malu untuk mengatakannya. Lalu hati Nabi Musa alaihissalam, "Katakanlah yang sebenarnya." Berkatalah seorang wanita tersebut bahwa saya, Nabi Musa, telah melakukan zina
dari perzinahan tersebut, melahirkan anak sehingga anak tersebut saya bunuh. Ketika mendengar penuturan dari seorang wanita tersebut, Nabi Musa alaihissalam mengangkat kepalanya. Kalau demikian, enyahlah kamu di rumahku. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab di rumah ini. Lalu terseduh-seduh seorang wanita tersebut keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam, mengharapkan Nabi Musa alaihissalam akan menyampaikan kepada Allah untuk memohon ampunkan dosanya. Namun yang didapat oleh seorang wanita tersebut rupanya gagal. Jemaah rahimakumullah, ketika dialog antara seorang wanita dan Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Musa, menegur Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh malaikat Jibril, "Hai Musa, kenapa engkau tidak menerima, tidak menyampaikan kepadaku permohonan dan mohon ampun seorang wanita tersebut yang telah melaksanakan zina? Sesungguhnya perzinahan yang dilakukan seorang wanita tersebut belumlah besar dosanya." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Jibril, dosa apakah yang lebih besar daripada itu?" Lalu malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni apabila seorang itu meninggalkan sholat. Andai kata orang itu 1000 kali berzina, minum khamar, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan dilakukan, itu belum besar. Lebih besar dosanya ketika orang itu meninggalkan sholat. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang ingat aku dengan sholat, kata Allah, yang akan mendapatkan keberuntungan. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui sejarah sehingga kita melaksanakan sholat 5 fardu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga ke aras Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah ialah telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ke aras Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh." Engkaulah Nabi yang soleh dan sampaikan kepada umat-umat yang soleh, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala 50 rakaat sehingga menjadi 5 fardu yang kita lakukan subuh sampai isya. Yang apabila orang tersebut melaksanakan sholat 5 fardu, sama pahalanya dia melakukan 50 rakaat. Sebagaimana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Jemaah rahimakumullah, dengan terus kita ikhlas karena Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, akan menciptakan kepada diri kita ketenangan, akan mendapatkan ketertiban, kejujuran, ikhlas. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat kelak sehingga Allah menjadikan surga kepada kita. Jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada kita selaku umatnya apabila meninggalkan sholat, maka orang tersebut menghendaki untuk dipanggil kafir. Al-hadul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Janji yang terikat aku dengan umatku, kata Rasul, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Apabila dia meninggalkan sholat tanpa uzur, maka dia menghendaki untuk dipanggil kafir. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin, kemudahan rezeki yang melimpah sehingga bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak pernah meninggalkan solat.
Semoga Allah akan melindungi kita dan di akhir hayat kita akan termasuk orang-orang yang beruntung yakni husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa ya bitaqullah faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.